Hayo. Yang terhormat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Iwan Triyono, SHMM. Yang kami hormati, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Laili Fitria Aditama. Yang kami hormati, Pejabat Eselon 4, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta yang kami hormati dan banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, dan SLB swasta Kabupaten Banyuwangi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya, pada siang hari ini, Jumat 3 Juli 2026, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar bertajuk Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan bagi SMA, SMK, dan SLB swasta Kabupaten Banyuwangi. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Mila selaku pembawa acara dan moderator pada kegiatan ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kepada yang terhormat, Bapak Iwan Triyono, SHMM, waktu dan layar kami silahkan. Terima kasih, Bu Mila, moderator MC dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Laili, penyuluh KPK RI, yang hari ini sudah 2 kali menjadi narsum kami. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan semangat terus untuk memberikan ilmu, informasi yang baik terkait masalah pengelolaan keuangan di satuan pendidikan. Yang saya hormati ada Pak Agung, Pak Kasubag, ada Pak Kasih, mungkin Pak Arif, juga Rawu, ada Pak Imron yang juga mungkin derek dalam pelaksanaan ini. Kemudian yang saya hormati tim manajemen, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, mungkin juga rawuh, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan. Salam hormat, salam kenal. Saya belum bisa berhadapan bertatap muka langsung dengan teman-teman karena kesibukan dan waktu. Insya Allah dalam waktu dekat kita agendakan untuk bisa ketemu, bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, limpahannya, rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Ini kegiatan pertama untuk lembaga swasta, SMA, SMK, dan SLB se-Kabupaten Banyuwangi. Dan Bapak Ibu, kenapa sih kok kita berupaya untuk mengajak pelaksanaan ini di awal? Karena kita paham pendidikan itu layanan, dan itu merupakan kepercayaan masyarakat, bukan hanya negeri, swasta pun juga sama. Saya kira bahwa pendidikan itu dibangun dan dipercaya oleh masyarakat bukan hanya karena prestasi akademik dan akademik, tetapi juga ada hal yang terkait dengan itu, yaitu tata kelola keuangan yang ada di lembaga, kemudian keinginan untuk masyarakat atas transparansi, dan sekolah itu berintegritas. Oleh karena itu, kita membuat kegiatan ini menjadi awal pelaksanaan pada saat kami hadir di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami titip-titip juga dengan Ibu Laili, karena
beberapa saat yang kemarin ada apa eh, isu atau ada beberapa audit yang dilakukan oleh auditor pusat terkait penyaluran atau pengelolaan dana PIP yang ada di lembaga. Nah, ini mohon dapatnya untuk sama-sama saling menyamakan eh, persepsi untuk pemahaman dalam pelaksanaan ketentuan yang eh, berlaku. Kemudian yang kedua juga saya juga titip kepada Ibu narasumber yang hebat ini eh, terkait masalah pengelolaan hibah karena bantuan-bantuan atau pembiayaan yang dilaksanakan atau yang dikelola oleh teman-teman lembaga swasta ini sifatnya adalah hibah. Kami berharap pemberian hibah yang dikelola oleh lembaga ini bisa dilaksanakan tertib, transparan, serta dikelola dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Kami percaya bahwa administrasi atau pengelolaan yang baik itu adalah memenuhi aspek-aspek yang terkait masalah administrasi dan juga kami juga percaya bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan itu berdasarkan pelaksanaan yang sifatnya kegiatan tata kelola keuangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan agar uh, waktunya juga mepet, agar semuanya bisa disampaikan dengan baik ya, dan pemahamannya juga sama. Uh, Kami berharap semua kalau memang ada hal yang nantinya butuh butuh mendapatkan informasi lebih itu monggo langsung ditanyakan kepada uh, Ibu Laili. Ibu Laili ini penyuluh KPK. Selain itu juga tim auditor inspektorat yang sudah sangat senior. Kami sudah sangat kenal dengan beliau. Dia sudah melalang buana kemana-mana, memeriksa, mengaudit di mana-mana. Ini pengalamannya, ilmunya ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di lembaga. Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pencegahan korupsi atas pengelolaan keuangan tahun 2026 untuk lembaga swasta, untuk SMA, SMK, SLB swasta kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Selanjutnya monggo dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kepala Cabang kita secara virtual. Oke, Bapak, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iwan Triyono SHMM atas sambutan dan arahannya yang berharga bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, tibalah kita di acara inti, yaitu pemaparan materi terkait pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan bagi SMA, SMK, dan SLB swasta Kabupaten Banyuwangi, yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh BPKRI. Kepada Ibu Laili Fitri Aditama, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Bapak dan Ibu, suara saya sudah jelas terdengar? Oke, siap. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung pada acara sosialisasi sore hari ini, di mana kita semua sama-sama berniat untuk memperbaiki tata kelola bidang pendidikan yang menjadi core atau menjadi inti dari pembangunan karakter bangsa kita.
Saya langsung mulai aja ya Bapak Ibu, izin share screen. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita bicara tentang integritas dari pengelolaan dana hibah. Di sini sore ini kita sudah tidak membahas tentang teknis, tentang bagaimana SPJ itu disusun, bagaimana harusnya kwitansi itu disusun, dan lain sebagainya, karena semua itu pastinya Bapak dan Ibu semua sudah mempelajarinya, sudah bisa melihat dan menyesuaikan dengan juknis, dengan pedoman, dengan SOP yang ada, ya. Jadi kita lebih berbicara tentang integritas, yaitu kemauan kita, yaitu tanggung jawab kita, bagaimana mengelola dana hibah itu bisa akuntabel sesuai dengan aturan, bisa berdampak sesuai dengan tujuan dari dana hibah itu diberikan. Jadi di sini kita akan mencegah terkait dengan penyimpangan, mencegah terkait dengan intervensi politik demi mendapatkan pendidikan yang berkeadilan dan berintegritas. Perkenalkan, nama saya APT, di depan itu adalah apoteker karena memang saya berprofesi sebagai apoteker juga. Saya selain sehari-hari saya adalah ASN sebagai auditor ahli muda di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Saya juga punya profesi sebagai apoteker. Saya juga masih mengajar sebagai dosen. Dosennya ngajar farmasi tentunya ya. Saya masih ngajar farmasi karena saya kuliah dari S1 sampai S2 itu di farmasi. Cuman ternyata garis kehidupan dan takdir membawa saya menjadi ASN yang berkutat di audit sebagai auditor. Saya juga tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi utama, ya, yang dilakukan sertifikasinya oleh BNSP KPK RI. Saya juga sebagai ahli pembangun integritas, itu sertifikasinya juga oleh LSP atau BNSP dari KPK RI. Saya juga sebagai asesor sertifikasi Paksi dan API itu dari BNSP KPK RI. Jadi apa sih penyuluh anti korupsi, apa ahli pembangun integritas? Karena minimnya tenaga dari KPK kan hanya ada satu kantornya ya, cuma di Jakarta, sedangkan dia punya beban yang lumayan berat untuk memberantas korupsi, untuk mencegah korupsi seluruh Indonesia yang luasnya tiada tara. Jadi mereka memerlukan tangan-tangan kita, memerlukan niat-niat kita. Kami tersertifikasi fungsinya apa? Untuk menstandarkan bahwa memang kemampuan kita menyuluh, kemampuan kita terkait dengan kompetensi dan pemahaman materi anti korupsi itu sudah terstandar oleh KPK, di mana KPK membutuhkan kami sebagai volunteer ya untuk menyebarkan nilai-nilai integritas, untuk memberikan pendidikan anti korupsi yang lebih luas, lebih masif, karena kalau hanya mengandalkan tenaga dari KPK, mereka tidak akan bisa menjangkau seluruh negeri di Indonesia. Oke, itu perkenalan dari saya. Di sini ada nomor HP saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan suatu hari nanti, mungkin bisa by WA ya. Insya Allah akan saya jawab semampu saya pada saat mungkin waktunya sudah memungkinkan. Oke, kita mulai. Mengapa integritas sekolah swasta itu penting? Karena sekolah swasta itu mempunyai peran yang strategis dalam pendidikan nasional. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak akan bisa hanya mengandalkan sekolah negeri. Jumlahnya sekolah negeri itu tidak akan mencukupi dengan jumlah siswa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pastilah diperlukan
bantuan, diperlukan support, diperlukan kolaborasi dari sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pendidikan, untuk membangun karakter ya, untuk memperbaiki budaya ya yang ada di Indonesia ini, untuk memberikan pendidikan secara adil dan merata kepada seluruh anak di Indonesia. Sehingga di sini peran dari pemerintah sebagai imbal balik dari dukungan sekolah swasta adalah pemerintah memberikan bantuan dana hibah, memberikan dana PIP ya atau BOS atau BOPP yang diperlukan untuk sebagai kewajiban, karena kan memang pendidikan sebenarnya ditanggung oleh pemerintah, seperti yang digaungkan tadi, pendidikan gratis dan lain sebagainya. Tetapi karena sekolah negeri tidak mampu atau tidak cukup jumlahnya, sehingga diperlukan juga sekolah swasta, di mana sekolah swasta itu tidak seluruhnya dibiayai oleh pemerintah, oleh APBN maupun APBD, sehingga di sini pemerintah ikut mendukung sebagai supportnya adalah dengan memberikan bantuan dana hibah. Ada resiko di dalamnya, yaitu adanya penyalahgunaan dana hibah, intervensi eksternal, mungkin pemotongan dana PIP, konflik kepentingan, atau mungkin biaya-biaya yang tidak transparan, atau adanya penyalahgunaan anggaran oleh yayasan, di mana harusnya tujuan dari diberikannya dana bantuan harusnya adalah sampai kepada penerima yang berhak tanpa ada potongan, tanpa ada syarat. Itu peran strategis dari sekolah swasta ya. Jadi dia sebagai penopang agar seluruh anak di Indonesia ini mendapat pendidikan yang adil dan merata ya. Kemudian ada resiko-resiko yang timbul dari pemberian dana hibah, sehingga harusnya itu dana hibah dikelola secara berintegritas agar dana bantuan hibah itu bisa sampai kepada yang berhak menerimanya. Di sini ada beberapa resiko korupsi utama terkait dengan pengelolaan dana hibah oleh pemerintah. Yang pertama adalah ada dana PIP dan pemotongan, di mana ada pemotongan dana PIP oleh sekolah atau yayasan, pungutan tidak sah, penguasaan ATM atau buku tabungan siswa, dan siswa tidak mengetahui besaran dananya. Jadi mungkin ada di mana seharusnya setiap siswa menerima 1 juta per tahun gitu ya. Kemudian sama sekolah mungkin ada penguasaan ATM atau buku tabungan, sehingga pengeluarannya mungkin bisa dimanipulasi, digelapkan. Kemudian ada mungkin pemotongan-pemotongan dengan dalih sebagai biaya administrasi atau mungkin sebagai biaya pengelolaan, mungkin bisa sebagai bantuan apa gitu ya, sebagai bantuan ke sekolah, mungkin bantuan ke yayasan mungkin ya. Jadi harusnya dia mendapat 1 juta setahun, akhirnya dia hanya mendapat 800 setahun, mungkin ya. Ada pungutan-pungutan tidak sah, ada sumbangan-sumbangan atau potongan-potongan yang tidak sah, dan juga mungkin tidak ada transparansi di situ. Ini resiko ya yang kita bicarakan ya. Siswa tidak mengetahui sebenarnya dia itu harusnya berhak mendapat berapa ya. Jadi harusnya dia berhak mendapat 1 juta karena tidak ada informasi yang transparan ya kepada siswa, sehingga pada saat siswa dipotong dana PIP-nya cuma menjadi 800, siswa tidak protes, tidak berteriak, tidak tidak tahu ya, karena ya mungkin bagi dia 800 gitu, karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia berhak mendapat 1 juta. Nah, itu beberapa modus atau mungkin resiko yang timbul dari pemberian dana PIP. Kemudian ada lagi dana hibah dan pengadaan. Di sini resikonya adalah penyalahgunaan melalui proposal ya. Proposalnya itu sebenarnya dia tidak butuh-butuh amat nih ya. Jadi mungkin yayasan punya dana sebenarnya untuk membangun
toilet mungkin ya, atau untuk membangun perpustakaan di sekolah gitu. Sebenarnya yayasan ada dana gitu, tetapi karena dia merasa bahwa oh kalau ini proposalnya saya titipkan Bapak Dewan A, Bapak pejabat B, maka proposal ini bisa dapat nih lumayan ya. Jadi harusnya apa namanya, dana untuk yayasan bisa digunakan untuk mungkin keperluan lain yang sebenarnya tidak urgent gitu ya. Kemudian ada juga pertanggungjawabannya fiktif gitu ya. Pertanggungjawabannya fiktif ya. Jadi kwitansinya palsu gitu misal, atau dia bilang untuk pembangunan 2 toilet, ternyata yang dibangun hanya 1 toilet gitu, tapi SPJ-nya ada 2 toilet gitu. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi ya, markup pada spek, markup pada volume pengadaan, kemudian mungkin markup pada harga gitu ya. Kemudian ataupun di pengadaan barang dan jasa yang diarahkan pada pihak-pihak tertentu karena ada konflik kepentingan. Kemudian resiko yang lain adanya intervensi eksternal ya. Jadi intervensi pihak dewan atau politikus dalam penentuan penerima hibah dan PIP. Jadi itu tadi proposalnya dititipin, padahal sebenarnya ada sekolah lain yang lebih memerlukan gitu ya dalam jumlah tertentu gitu. Tetapi karena sekolah ini punya kedekatan dengan seseorang gitu, jadi seorang pejabat atau politikus gitu, sehingga ada intervensi di situ. Klaim sebagai pengusul, ada permintaan bagian dana, nanti kalau udah cair bagi-bagi gitu, yang separuh buatmu, separuh buatku, karena sebenarnya itu tidak terlalu diperlukan di sekolah ya. Kemudian adanya gratifikasi dan konflik kepentingan ya, untuk meloloskan niatnya atas proposal itu, dia memberikan gratifikasi atau hadiah kepada pejabat dinas terkait sehingga timbul konflik kepentingan yayasan dalam rekrutmen dan pengadaan. Itu juga bisa lewat gratifikasi ya, serta donasi yang tidak transparan dan berpotensi melanggar aturan. Jadi ini beberapa resiko korupsi sekolah swasta ya terkait dengan dana hibah, dana PIP ya. Kenapa sih sebenarnya ini kan swasta ya. Jadi ini kan swasta. Jadi dalam artian bukan ASN gitu ya, bukan ASN dan anggarannya adalah dari yayasan swasta. Jadi yang kita bicarakan sore ini adalah anggaran yang terkait dengan dana hibah atau dana PIP, di mana anggaran itu asalnya dari negara. Dan semua anggaran yang berasal dari negara itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dari pemerintah yang ada. Ya, sesuai dengan juknis pedoman yang ada. Meskipun pelakunya bukan ASN, tetapi dia mengelola uang negara, dia tetap bisa dikenai pidana atas kesalahan, kecurangan, ataupun korupsi dana tersebut. Jadi di sini ditampilkan oleh ada suatu kajian di mana Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya membongkar korupsi dana PIP yang menimbulkan kerugian hampir di 300 sekolah ya, yang dengan anggaran triliunan ya, 9,6 triliun dialokasikan untuk 17,9 juta pelajar ya. Aktor yang terbanyak yang menyelewengkan itu dilakukan oleh kepala sekolah dan guru ya, sedangkan besaran anggaran berbanding lurus dengan besarnya penyelewengan PIP. Jadi anggaran yang paling banyak itu ada di SD, penyelewengannya ternyata juga paling banyak ya. Kemudian nomor 2 penyelewengannya adalah pada SMP, kemudian ada SMK, dan yang paling kecil pada SMA. Jadi ini
terjadi pada semua tingkat pendidikan. Ya, penyelewengan dana PIP adalah puncak gunung es dari pengelolaan bantuan pendidikan. Perlu ada mekanisme pengawasan dari inspektorat untuk mendeteksi terjadinya potensi kejahatan. Jadi Bapak dan Ibu di sekolah swasta, semua anggaran terkait dengan hibah, semua anggaran yang didapat dari negara atau daerah, ya Pemda, Pemprov maupun dari pemerintah pusat itu menjadi kewenangan kami di inspektorat, kewenangan kita untuk memberikan pengawasan. Kalaupun ada temuan juga harus ada pengembalian, ya. Kalaupun ternyata ada aduan kemudian masuk ke APH juga bisa dipidanakan dan bisa masuk ke dalam kategori korupsi. Ya, ternyata di sini dari kajian ICW ini di tahun 2023, ya. Tadi karena cepet-cepet saya nggak nemu yang 25 ya. Ternyata paling banyak aktor kasus korupsi terbanyak di Indonesia ini nggak hanya pendidikan ya, ini swasta secara umum ya, ini semua bidang ya. Dari kajian ICW bahwa ternyata pelaku korupsi itu terbanyak adalah swasta, ya. Di mana swasta itu ada 441, sedangkan ASN itu ada 419, sedangkan kepala desa itu ada 204. Ya, jadi ternyata ternyata swasta itu juga merupakan aktor dari korupsi, ya. Jadi kalau kita tahu korupsi itu modus yang paling banyak adalah lewat gratifikasi yang akhirnya jatuh menjadi suap, kemudian jatuh menjadi pemerasan. Nah, itu pasti ada dua belah pihak. Ya, pasti ada dua belah pihak. Jadi modus yang paling banyak digunakan adalah gratifikasi, suap, dan pemerasan. Tapi jarang, yang paling banyak gratifikasi dan suap. Di mana itu ada dua belah pihak antara pemberi dan penerima. Kalau penerimanya adalah pejabat negara, berarti pemberinya kadang adalah masyarakat atau swasta. Jadi kenapa antara pemberi dan penerima dua-duanya bisa dipidanakan. Jadi di sini kenapa analisa dari ICW itu membuktikan bahwa ternyata pihak swasta itu juga menjadi pelaku korupsi yang paling banyak. Ini permasalahan yang 7 modus dari penyimpangan hibah yang sering kita dapatkan ya. Jadi terkait dengan proposal titipan atau adanya favorit politikus tertentu. Jadi yang dikasih sekolah itu aja, sekolah golongan itu aja gitu ya. Jadi nggak pernah diratakan ke sekolah yang lain gitu. Kemudian kebutuhan yang tidak jelas, laporan pertanggungjawabannya palsu, atau pekerjaannya yang substandar, atau pengadaannya yang terarah. Ini sama ya, pertanggungjawabannya spesifik dan lain-lain. Semua modus ini merugikan sekolah dan siswa serta melanggar ketentuan dari pengelolaan dana hibah. Ini pungutan dana PIP adalah hak penuh dari siswa kurang mampu, ya. Segala bentuk pemotongan. Jadi kalau mungkin karena dia tidak kebagian sekolah negeri atau memang dia karena kondisi tertentu akhirnya mungkin dia harus sekolah di sekolah swasta, mungkin ada biaya sekolah, SPP dan lain sebagainya, di mana pemerintah daerah, pemerintah Pemprov itu berusaha untuk ikut meringankan beban masyarakat dengan memberikan bantuan dana hibah ke sekolah swasta juga. Itu agar beban yang diberikan kepada murid atau siswa itu juga tidak terlalu berat, mungkin memperingan dari sisi biaya ya. Jadi segala bentuk pemotongan, pungutan atau penahanan dana PIP itu merupakan pelanggaran serius terhadap aturan dan perundang-undangan. Di mana ini ada pungutan administrasi tadi ya, sekolah memotong dana PIP dengan dalih biaya administrasi, biaya pencairan, biaya pengurusan dokumen atau biaya operasional lainnya. Itu semua adalah pelanggaran ya. Jadi tidak boleh dipotong sepeser pun ya.
Pungutan SPP atau bangunan. Dana PIP digunakan untuk melunasi tunggakan SPP, biaya pembangunan gedung atau iuran sekolah lainnya tanpa persetujuan siswa atau orang tua, ya. Jadi itu harus sesuai dengan intinya, itu diserahkan dulu kepada siswa, ya. Diserahkan dulu kepada siswa. Pungutan yayasan. Yayasan atau pengurus memungut sebagian dana PIP sebagai kontribusi wajib, sumbangan atau iuran yayasan. Tindakan ini melanggar prinsip penyaluran dana yang utuh kepada siswa. Jadi nggak boleh tiba-tiba dipotong karena ini ada harus dibayar segini untuk yayasan, harus dibayar segini untuk sumbangan, ya, harus dibayar segini untuk sumbangan wajib buat sekolah gitu. Jadi serahkan dulu sepenuhnya kepada siswa, digunakan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian mungkin pakai klaim uang terima kasih, oknum mengklaim berjasa mengusulkan penerima PIP, lalu meminta uang terima kasih. Nah, ini bisa masuk ke pungli, bisa masuk ke pemerasan, ya, kalau memang ada seperti ini. Tidak ada pihak manapun yang berhak atas dana PIP selain siswa penerima yang sah. Jadi memang harusnya pengusulan PIP ini kita niati secara konkret bahwa memang yang kita usulkan adalah benar-benar siswa yang membutuhkan, dan ini dana PIP digunakan untuk meringankan beban siswa dalam menempuh pendidikan, ya. Jadi jangan pernah ada niat kecil apapun untuk memanfaatkan dana PIP untuk melakukan kecurangan, untuk mengambil keuntungan, ya, baik itu pribadi maupun keuntungan untuk yayasan terkait dengan dana PIP, karena dana PIP ini adalah hak sepenuhnya dari siswa penerima. Nah, di sini kita belajar terkait dengan modus yang paling banyak digunakan pada kasus-kasus korupsi, tidak hanya pada pendidikan, ya, pada semua bidang yang paling banyak digunakan modusnya adalah gratifikasi, suap, dan pemerasan. Gratifikasi itu terjadi bila ASN atau penyelenggara negara, ya, menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Jadi ini kalau di swasta tentu dikaitkan dengan gratifikasi bila itu ada hubungannya dengan dana hibah, bila itu ada hubungannya dengan dana PIP, dana BOS, dana apapun yang itu terkait kebijakan atau kewenangannya dia terkait dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi kalau itu yayasan murni swasta, ya, harusnya itu juga diatur tersendiri oleh yayasan, ya. Kalau anak saya kemarin sekolahnya di swasta, di pesantren swasta, bukan di pesantren negeri, di mana di yayasan itu juga diatur terkait dengan gratifikasi. Jadi tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah terkait dengan kewenangannya. Kenapa sih? Meskipun dia bukan ASN, ya, kenapa sih kok nggak boleh? Karena itu bisa menimbulkan konflik kepentingan. Itu bisa membangkitkan jiwa pengemis di dalam diri kita, ya, membangkitkan jiwa pengemis di dalam diri kita, di mana suatu saat kita akan menjadi berhutang budi nih pada pemberi. Kita menjadi nggak enak, ya. Akhirnya hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan kita. Bisa menjadi keputusan kita tidak adil, menjadi keputusan kita diskriminatif, pelayanan yang kita berikan menjadi tebang pilih, ya, gitu, ya. Itu yang kenapa gratifikasi itu disebut sebagai akar korupsi. Karena pada awalnya itu berniat untuk memberi, ya, tetapi memberinya karena ada konflik kepentingan, karena jabatan kita, karena posisi kita, ya. Contoh nih, kalau waktu kenaikan kelas nih Bapak dan Ibu, waktu kelulusan, ya, mungkin ada orang tua wali murid yang memberikan hadiah kepada wali kelasnya. Nah, menurut Bapak dan Ibu sebagai rasa terima kasih karena sudah dibimbing dan lain sebagainya, harusnya itu tidak boleh diterima.
Kenapa? Karena si anak tersebut bisa lancar pendidikannya, bukan hanya jasa dari wali kelasnya, tetapi jasa dari seluruh sivitas yang ada di sekolah tersebut. Mulai dari satpamnya yang memberikan keamanan, mulai dari cleaning service-nya yang memberikan kenyamanan, sekolahnya bersih, tertata rapi, mungkin mulai dari dapurnya, juru masaknya yang memberikan makan siang yang enak sehingga anak-anak tidak kelaparan, bisa konsentrasi belajar, mungkin tidak hanya wali muridnya, mungkin guru BK-nya yang bisa memberikan rasa tenang, anaknya tidak galau, tidak bisa belajar dengan tenang, mungkin dari guru matematika, guru sejarah apa. Jadi sebenarnya tidak boleh itu diberikan ya, tetapi harusnya kalau mau memberikan ya memberikan ke seluruh sivitas gitu ya. Karena sebenarnya yang yang berjasa kepada si anak itu bukan hanya wali kelasnya tetapi pada seluruh sivitas. Jadi maksud di sini kenapa gratifikasi itu harusnya dikelola atau diatur, karena yaitu tadi gratifikasi itu bisa menimbulkan rasa pengemis nih. Kalau saya mudahkan contohnya nih Bapak dan Ibu, ada seorang satpam di sekolah swasta atau di sekolah gitu ya, sekolah swasta maupun negeri gitu ya, yang dia mempunyai tugas untuk menutup gerbang sekolah pada jam 7. Karena kalau sudah lebih dari jam 7 berarti si anak ini telat gitu ya, nggak boleh masuk sekolah gitu, atau harus menjalani hukuman dan lain sebagainya. Nah, si ibu ini sebagai orang tua murid, dia dia setiap hari membawakan nasi pecel nih. Nilainya tidak seberapa, mungkin kalau di Banyuwangi cuma 10.000 gitu ya, nilainya tidak seberapa. Dia berikan kepada satpamnya. Nilainya tidak seberapa Bapak dan Ibu, hanya 10.000, hanya nasi pecel. Tetapi kenapa harus diberikan kepada satpam? Kenapa tidak diberikan kepada cleaning service? Kenapa tidak diberikan kepada tukang becak yang ada di depan sekolah? Kenapa tidak diberikan kepada penjual cilok yang juga mungkin belum sarapan gitu ya? Setiap hari si ibu memberikan pecel. Akhirnya satpam tersebut timbul rasa mengemis ya, mulai mengharapkan ya, karena setiap hari dibawain, diterima, ya akhirnya membiasakan, menormalisasi pemberian tersebut. Akhirnya dia mulai mengharapkan, mulai merasa bahwa jam segini kok si ibu belum datang ya, saya sudah lapar. Jadi mulai kayak mengharapkan bahwa sarapan saya sarapannya nasi pecel dari ibu itu, gitu ya. Jadi mulai ada timbul rasa mengemis. Bahkan kalau itu diteruskan, dinormalisasi, akhirnya dia menjadi memeras. Tidak hanya dia mengemis, tetapi dia juga akhirnya memeras. Sudah hilang urat malunya. Dia akhirnya akan bilang kepada ibunya, suatu hari dia nggak bawa nasi pecel ibunya, padahal itu kan bukan kewajibannya dia, tetapi si satpam sudah berani bilang bahwa saya akan buka pagar ini setelah ibu berikan nasi pecel. Nah, itu kenapa disebut gratifikasi ini adalah akar dari korupsi. Mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi karena itu dinormalisasi, dibiasakan ya, ada konflik kepentingan di situ atau timbul rasa mengemis dari orang yang biasa diberikan, timbul hutang budi, timbul balas budi, dan akhirnya itu mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Itu bisa menimbulkan yang namanya konflik kepentingan, yaitu yang namanya gratifikasi. Kalau suap adalah terjadi bila pengguna layanannya secara aktif menawarkan imbalan. Jadi dari orang tua muridnya, dari masyarakatnya yang memberikan imbalan agar
urusannya, kepentingannya menjadi bisa lebih cepat, lebih lancar, walaupun itu melanggar prosedur. Kemudian ada lagi yang namanya pemerasan. Kalau yang suap tadi yang aktif adalah yang memberi, yaitu masyarakat, ya, bukan pejabatnya atau bukan pihak sekolahnya, tetapi kalau pemerasan yang melakukan, yang aktif adalah pihak sekolahnya atau pejabatnya. Dia akan meminta, biasanya sih dibulet-buletkan dulu nih Bapak dan Ibu. Jadi aturannya dibulet-buletkan dulu, suruh ke sana, ke sini, kurang ini, kurang itu. Sebenarnya itu modusnya dia untuk meminta uang, ya. Jadi dia mulai berani meminta uang untuk memperlancar urusan kita. Itu bedanya antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Ketiga-tiganya bisa dijatuhi pidana korupsi. Ini dasar hukum dari dana PIP ya, Bapak dan Ibu. Tujuannya adalah bantuan tunai untuk siswa miskin. Ini prinsipnya harusnya tepat sasaran, ya. Benar-benar memang siswa itu tersebut miskin sesuai dengan kriteria, tepat jumlah. Jadi benar-benar diberikan sesuai dengan jumlah yang menjadi haknya, tanpa ada potongan, tepat waktu, jadi tidak ditunda-tunda. Begitu uang itu cair, langsung didistribusikan kepada siswa tersebut, dan 100% untuk siswa. Larangan dalam pengelolaan PIP, di mana setiap pelanggaran terhadap larangan ini merupakan pelanggaran serius, ya, terhadap hak siswa, dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai aturan yang berlaku. Di mana memotong dana PIP itu tidak boleh, memungut biaya tambahan juga tidak boleh, menahan ATM atau buku tabungan juga tidak boleh, ya, mengambil atau menguasai dananya. Jadi mungkin aja siswanya fiktif gitu, ya, mungkin, ya, itu juga tidak boleh, pasti itu tidak boleh, itu pelanggaran berat, ya, itu ada manipulasi di situ. Modus intervensi dari pihak lain, mengklaim peran pengusul. Jadi dia mengklaim bahwa kamu, kalau bukan saya yang mengusulkan, kamu tidak akan dapat dana PIP. Sehingga dia mengharapkan adanya hadiah, mengharapkan adanya balas budi, ya, dari siswa tersebut, ya, mungkin memotong dana PIP tadi gitu, ya, karena dia mengklaim bahwa dia pengusul PIP, padahal itu adalah hak. Dan kita sebagai guru ataupun pengurus yayasan, pengurus sekolah di situ, itu adalah tugas dan kewajiban kita untuk membantu siswa, ya. Jadi karena sudah diberikan kesempatan oleh Pemda, oleh negara, di mana siswa miskin mendapat bantuan lewat PIP, maka kita sebagai orang yang bertanggung jawab di pendidikan memfasilitasi itu. Jadi tidak boleh meminta bagian, ya. Jadi prinsip utamanya adalah tidak ada pihak manapun, termasuk anggota dewan, yang berhak atas bagian dari dana PIP maupun dana hibah, ya. Dana PIP adalah hak siswa, bukan alat politik. Jadi nggak boleh juga nih, kamu sudah tak usulkan penerima, sekolah A sudah tak usulkan penerima dana hibah, ya, kamu harus mendukung saya gitu. Ya boleh-boleh aja, tetapi tidak wajib, ya. Jadi dalam artian itu bukan alat politik. Jadi tetap kita memilih sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas dari pejabat yang kita pilih. Setiap bentuk komitmen, pungutan, atau intervensi terhadap penerima bantuan merupakan pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana. Ingat ya Bapak dan Ibu, bukan berarti kalau penjenengan semua bukan ASN tidak bisa dipidanakan untuk kasus korupsi. Bisa, kalau itu yang dikorupsi adalah dana dari pemerintah. Jadi dana hibah dan lain sebagainya yang berasal dari pemerintah, apabila memang terbukti melakukan korupsi pada dana tersebut, penjenengan semua bisa tetap dipidanakan lewat kasus korupsi. Flag yang harus diawasi, kenali tanda bahaya penyimpangan dana PIP sejak dini, ya.
Misal sekolah yang sama menerima hibah yang berulang-ulang ya karena ada kedekatan politik tertentu dengan pengusul ya sehingga tetap sekolah itu aja yang menerima dana hibah. Siswa tidak mengetahui jumlah dana PIP, jadi tidak diumumkan atau tidak diberitahukan, tidak diinformasikan secara transparan kepada siswa penerima PIP berapa sebenarnya haknya. Itu merupakan red flag ya. Sekolah mengumpulkan ATM atau buku tabungan siswa, jadi dikumpulkan di suatu tempat gitu. Sudah siswanya nggak tahu jumlahnya berapa yang berhak diterima, bukunya dikuasai oleh sekolahan. Nah, itu sangat rawan atau beresiko terjadi penggelapan. Dokumen pertanggungjawabannya identik dan vendornya favorit. Jadi sama semua pengeluarannya. Mungkin tanda tangan penerimaannya mirip-mirip gitu ya, bisa aja dipalsukan. Dampak penyimpangannya akan memberikan dampak yang serius ya, di mana itu akan menurunkan kepercayaan publik. Efektivitas programnya tidak berjalan. Jadi siswa miskin tetap sulit, tetap keberatan, tetap menanggung beban dalam pendidikannya. Dan masa depan pendidikan terancam ketika integritas diabaikan. Pada saat di situ pengelolaan anggaran sekolahnya tidak berintegritas, atau mungkin siswa-siswanya diberi contoh bahwa pengelola yayasan, pengelola pendidikan, guru, atau siapapun yang ada di sekolah itu orang-orang dewasa yang menjadi role model, yang menjadi guru, teladan melakukan korupsi atau tidak berintegritas ya, itu juga akan berpengaruh pada pembentukan karakter siswanya. Akhirnya siswanya merasa bahwa oh ternyata boleh loh memanipulasi, oh ternyata boleh loh melakukan korupsi. Nah, itu ya. Jadi itu dampak yang paling besar yang harusnya tidak boleh terjadi. Ya. Dampak untuk siswa kehilangan hak bantuan pendidikan, bisa terancam putus sekolah karena sebenarnya dia kesulitan secara biaya, terhambat akses belajarnya sehingga masa depannya terganggu akibat dari dananya tidak sampai ke mereka atau haknya tidak sampai ke mereka secara utuh. Dampaknya pada sekolah, hilangnya kepercayaan pada masyarakat. Oh, sudah pernah ada kasus nih, oh sekolah itu sudah tidak berintegritas. Mungkin ada aduan ya, mungkin ada temuan ya, baik dari inspektorat, dari BPK, atau aduan dari masyarakat, dari siswa ya yang protes mungkin. Akhirnya hilang kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut ya, beresiko sanksi hukum dan administrasi, reputasi lembaganya tercoreng ya, sehingga akan selalu diawasi secara ketat oleh Dinas Pendidikan. Kemudian dampak pada pemerintah, program pendidikan yang memang ditujukan atau bertujuan untuk meringankan beban siswa miskin, meringankan beban seluruh siswa ya dengan pemberian dana hibah, dengan pemberian dana PIP itu menjadi tidak tepat sasaran sehingga tidak efektif, tujuannya tidak tercapai. Kenapa? Karena anggaran negara terbuang sia-sia di korupsi ya, hanya untuk segelintir orang atau segelintir golongan, sehingga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah menurun, padahal sebenarnya kebijakan pemerintahnya tidak ada yang salah mungkin ya, sudah jelas juknisnya, sudah jelas pedomannya, sudah jelas SOP-nya, hanya karena ada pelanggaran integritas di situ sehingga masyarakat merasa bahwa oh pemerintah belum melakukan program pendidikan yang meringankan siswa tidak mampu. Kemudian dampak pada bangsa yaitu tadi menormalisasi budaya korupsi di lingkungan pendidikan sehingga membentuk karakter yang tidak bagus juga pada siswa-siswanya dan akhirnya itu menjadi tujuan dari pendidikan yang berkualitasnya tidak tercapai. Mitigasi atau pencegahan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur
ya, menjalankan 3 fokus utama agar pengelolaan dana hibah dan PIP pada sekolah swasta berjalan dengan integritas, akuntabilitas, dan transparansi penuh dengan cara audit dan monitoring, ya. Mungkin ada audit monitoring, ada aplikasi, ya, yang harus diisi, ya, dengan benar, ya, transparansi, publikasi penerima dana hibah secara terbuka, laporan berkala kepada masyarakat. Jadi boleh aja itu. Kemudian adanya kolaborasi, jadi bisa didatangi BPKP, bisa didatangi KPK mungkin, atau APH, ya, kalau ada aduan, kalau ada temuan, ya, atau mungkin ada red flag tadi, ya, sehingga menimbulkan kita pengawas, kemudian auditor bisa turun ke sekolah Bapak dan Ibu untuk melakukan pengawasan terhadap dana hibah dan PIP. Mitigasi oleh kepala sekolah dan yayasan, di mana kepala sekolah, yayasan, dan bendahara memiliki peran kunci dalam mencegah penyimpangan dana hibah dan dana PIP melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ya, dari kepala sekolah, bendahara, dan yayasan menolak pemotongan, menolak adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu, ya. Mungkin pihak-pihak tertentu merasa bahwa kemarin yang mengusulkan dana hibah adalah saya loh, gitu. Mengklaim seperti itu. Kemudian aku minta bagian 20%, 25%, gitu, ya. Yang itu harusnya tidak boleh diberikan. Harusnya itu tidak boleh menjadi bagian transaksi, ya, karena kalau itu Bapak dan Ibu berikan 25%, 20%, berapa persen pun, berarti pertanggungjawaban dari pengeluaran dana hibah atau dana PIP tersebut tidak murni 100% sesuai dengan RAB yang direncanakan, sesuai dengan rancangan anggaran yang jenengan ajukan, tidak sesuai dengan proposal yang jenengan ajukan. Mungkin harusnya Mbak beli bukunya 100 biji atau 100 buku, terima kasih, ada klaim tertentu dari pihak tertentu, akhirnya jenengan cuma belinya 80 buku atau mungkin 75 buku. Yang 25 bukunya adalah pengeluaran fiktif di laporan. Nah, itu yang sangat-sangat tidak boleh. Itu masuk dalam kecurangan, itu fraud, itu bisa dipidanakan. Ya, karena ada kecurangan di situ. Kemudian harusnya rekening terpisah, ya. Bukan menggunakan rekening pribadi yayasan atau kepala sekolah atau bendahara. Dan transparansi tata kelola, jadi laporan, surat pertanggungjawaban itu harus rapi, harus valid, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi di sini model early warning system, karena jumlah sekolah yang sangat banyak, jadi bagi kami tidak mampu untuk selalu melihat satu persatu sekolah. Kita akan datang kalau ada red flag yang memicu audit, misal ada kasus ATM-nya dikumpulkan, ditahan, siswa mungkin pada survei ternyata siswa tidak tahu nominal, atau mungkin ada setoran paksaan, gitu, ya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, netizen itu, pengawas itu bukan hanya auditor, ya. Pengawas itu mungkin netizen. Netizen itu siapa? Netizen ya masyarakat sebagai pengguna layanan. Jadi murid, orang tua murid, atau masyarakat sekitar itu adalah pengguna layanan. Dia berhak tahu informasi yang sebenarnya. Dia berhak tahu laporan yang akuntabel. Ya, jadi itu ikut mengawasi, ya. Jadi bukan saja kami auditor internal maupun eksternal yang akan mengawasi, tetapi ternyata masyarakat juga banyak yang ikut mengawasi. Jadi kalau sudah ada red flag yang timbul di situ, maka kita akan turun, ya. Jangan sampai tapi nunggu kita turun, ya. Kalau bisa nggak usah ada red flag. Jadi semua tata kelola dana hibah dilakukan secara akuntabel, secara sesuai dengan aturan yang ada dan berintegritas, ya, tidak ada kecurangan di situ.
Rekomendasi untuk Jawa Timur adanya fakta integritas ya, jadi itu perlu ya ada fakta integritas bahwa pengurus dana hibah atau yayasannya berjanji untuk mengelola dana hibah dengan jujur, dengan tertib, dengan akuntabel, terbuka, transparan ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Itu ada kayak tulisan fakta integritasnya janji gitu ya. Karena kalau itu tidak kita ucapkan atau mungkin itu tidak diketahui, kalau fakta integritas kan berarti udah ditandatangani di depan siapa, ada saksi kan pasti di situ. Nah, kalau itu sudah ada saksinya, kita merasa ada yang ikut mengawasi sehingga kita lebih terjaga, menjaga diri kita tidak terbius, tidak pingin macem-macem ya, sehingga menyalahgunakan wewenang. Kemudian ada dashboard digital ya, ada aplikasi mungkin dari Pemprov Jatim terkait dana hibah. Kalau nggak salah sudah ada ya. Kemudian whistleblowing, jadi bangun itu kanal-kanal untuk mengadu. Memang kalau bila ada keresahan, jangan sampai keresahan itu meluas menjadi konsumsi masyarakat luas yang akan meruntuhkan reputasi dari yayasan, dari sekolah tersebut pada masyarakat ya. Kemudian deklarasi 100% PIP untuk siswa. Jadi itu penting. Adanya audit risiko, adanya audit dukungan anti korupsi, jadi adanya pembelajaran anti korupsi di sekolah tersebut itu juga menjadi hal yang penting ya, meyakinkan bahwa anak-anak kita memang menjadi role model dari anak-anak kita, bahwa memang kita adalah orang-orang yang berintegritas, yang menjadi guru dan panutan di situ. Pesan penutupnya adalah dana pendidikan adalah amanah ya, salurkan secara utuh, tepat sasaran dan penuh integritas ya. Harus dikelola dengan akuntabel, ditolak bila ada pemotongan, tolak bila ada intervensi politik, tolak bila dikasih gratifikasi, tolak bila ada pungutan ilegal, sehingga mewujudkan tata sekolah yang transparan dan akuntabel menjadi sekolah yang berintegritas. Demikian paparan dari saya, Bapak dan Ibu. Saya serahkan kembali ke moderator. Luar biasa sekali paparan materinya siang hari ini. Beri tepuk tangan virtual yang meriah untuk narasumber kita. Bagaimana Bapak Ibu untuk paparan materinya dari Ibu Laili? Apakah sudah jelas? Semoga sudah, nggih. Tapi jangan khawatir, meskipun sudah jelas, tetap akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Sedikit poin yang bisa saya ambil dari materi tadi yaitu sekolah swasta memiliki peran yang sangat strategis di dunia pendidikan untuk berkolaborasi dalam memajukan pendidikan agar semua anak mendapat pendidikan yang adil dan merata. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada atau bahkan banyak unek-unek yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Monggo, bisa menyalakan raise hand dan kamera. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa klik raise hand-nya. Atau sudah jelas nih, nggak butuh pertanyaan dengan BPK Jelas loh. kayaknya deh, Mbak. KPK, maaf. KPK Ibu, maaf. Iya, kenapa? Kapan lagi nih ketemu sama KPK nih? Bertanya. Yakin tidak ada yang bertanya ini? Kolom chat mungkin. Kolom chat juga kosong, Mas.
Ketua MKKS mungkin ada yang ingin disampaikan, Bapak? Atau anggota Ketua MKKS, SMK, SMA, maupun PKLK? Kayaknya sudah jelas semua ini, Bu, terkait dengan korupsi PIP ya. Tadi lebih ditekankannya di sana ya, Bu ya. Iya. Pemotongan PIP. Ya, insya Allah di Banyuwangi nggak ada, Bu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di materi saya tadi kan ada nomor HP tuh, Mbak Mila. Jadi kalau memang mungkin Bapak dan Ibu belum ada pertanyaan, boleh nanti bertanya lewat WA. Oke, siap, Ibu. Kita terbuka. Ini boleh Ya. tanya selain masalah ini ataukah hanya fokus di PIP saja? Boleh tanya apa aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Siap, Ibu. Ada pertanyaan? Sebentar, Ibu. Ada pertanyaan di kolom chat ini. Ini ada pertanyaan dari SLBP GRI 3 Celuring, Ibu Yusita. Kok saya nggak pernah dapat PIP ya, Bu? Si dia yang lebih mampu kok dapat. Akhirnya bingung menjawab. Mohon pencerahannya. Monggo Ibu, dipersilahkan untuk menjawab yang dari kolom chat tadi. Oke. Jadi kalau di sini dana PIP itu ada usulan ya tadi kenapa makanya ada intervensi di situ. Tetapi di sini sekolah itu juga punya hak untuk memverifikasi ya, memverifikasi apakah memang masuk ke dalam Dapodik, kemudian apakah beneran dia masuk ke dalam DTKS gitu ya. Jadi itu mungkin peran sekolah di situ ya. Peran sekolah di situ. Bisa jadi memang yang diusulkan itu sudah masuk DTKS, sedangkan yang protes tadi sebenarnya juga masuk tapi nggak diusulkan gitu. Jadi sama-sama sebenarnya berhak, cuman yang protes tadi belum diusulkan gitu ya. Mungkin bisa diusulkan di tahun selanjutnya gitu. Tetapi kalau si penerima itu ternyata tidak berhak, harusnya itu juga menjadi aduan. Harusnya diaduan, dicek benarkah dia masuk ke DTKS atau di desil tadi memang dia miskin gitu ya. Kalau ternyata si penerima beneran mampu dan tidak masuk ke desil yang menjadi dia berhak menerima, itu harusnya dilaporkan sama pihak sekolah gitu ya. Tetapi kemungkinan juga dua-duanya sebenarnya berhak, cuman yang satu belum diusulkan. Nah, mungkin bisa diusulkan di tahun selanjutnya gitu. Gitu Ibu Mila. Ya Ibu, terima kasih atas jawabannya. Bu Yuscita, bagaimana? Oh iya, kebetulan ini ada operator PIP kami. Katanya beliau tadi menyampaikan kalau usulan untuk yang SLB itu langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terus kemungkinan juga dari Dapodiknya itu belum diklik layak dapat. Jadi mungkin nanti dicek lagi yang mengusulkan diklik dulu layak dapat, baru seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi. Oke. Jadi memang harus ada verifikasi beberapa pihak, pentingnya itu. Jadi yang di sini yang terpenting adalah ada cek recheck gitu loh. Jadi kewenangan itu tidak hanya pada satu orang aja. Jadi ada cek recheck. Mungkin yang yang mengevaluasi pun juga berhak. Jadi kayak bener sih dia merasa kok yang itu dapat kok aku enggak gitu. Itu boleh banget bertanya gitu ya. Boleh banget bertanya, boleh banget usul. Kenapa? Karena untuk lihat ternyata mungkin kelewat atau lain sebagainya gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau Bu Yusita sudah jelas Bu Yus? Oh, terima kasih itu sudah jawab Mas. Berarti tidak ada lanjutan lagi Bu. Yang lain? Atau kita sudahi sesi pertanyaan pada hari ini? Ada pertanyaan dari SMA PGRI 10 Glamor. Mohon petunjuk jika penerima dana PIP siswa menggunakan dana tidak untuk menggunakan penggunaan semestinya.
Monggo, Ibu. Misalnya untuk apa ya? Atau mungkin SMA PGRI 10 Grammar bisa mengaktifkan kamera, mic-nya, jangan di-mute, bisa tanya langsung kepada narasumber. Oh, beli kasur ini mungkin untuk pribadi, nggih. Tidak apa-apa, Bapak, setahu saya kok jadi saya yang jawab. Ibu, monggo. Membeli kasur. Iya tadi contohnya. Iya, Bu, beli kasur ini sepertinya untuk kepentingan pribadi, Bu. Oh, jadi ya memang harusnya untuk kepentingan sesuai dengan juknisnya ya, membeli keperluan alat sekolahnya gitu. Jadi langkahnya ya harus diberikan peringatan sih. Ya harus diberikan peringatan, berarti artinya kenapa sekolah harus memberikan sosialisasi ya kepada penerima. Harus tahu penerimanya. Digunakan untuk apa aja. Jadi pihak sekolah ikut mendampingi jadi penerimanya ya. Dan itu menjadi peringatan kalau memang ada pelanggaran, bisa jadi nanti itu menjadi semacam warning, menjadi pertimbangan apakah dia bisa menerima lagi atau tidak gitu ya. Itu bisa menjadi peringatan seperti itu sih. Berarti jadi peringatan kalau sudah disosialisasi, sekolah merasa sudah disosialisasi, itu bisa menjadi peringatan kepada siswa tersebut bahwa bisa aja dia dicabut. Kalau memang itu melanggar, bisa aja dia dicabut haknya untuk menerima PIP. Pastinya dengan bukti yang akurat ya. Beneran, tidak hanya rumor bahwa itu untuk beli ini itu, tetapi memang ada terbukti bahwa dia menyalahgunakan atau menggunakan dana PIP tidak sesuai peruntukannya. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk tidak diusulkan. Itu Ibu. Bagaimana SMA 10 Glamour? Apakah sudah jelas? SMA PGRI 10 Glamour. Ya, sudah Bu Mila, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin yang lain atau sudah cukup sesi tanya jawab dan diskusi pada sore hari ini? Saya rasa sudah cukup, mungkin Ibu tanya jawabnya. Oke. Sudah. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, dipersilakan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Iwan Triyono SHMM, kami persilahkan. Oke. Ya, Bu Mila, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu narasumber, Bu Laili, sudah memberikan informasi, sudah memberikan arahan. Semoga tidak bosan untuk kita mintai menjadi narasumber di wilayah kami. Semoga ilmu jenengan juga menjadikan berkah untuk teman-teman dan semuanya. Dan untuk teman-teman semuanya, harapannya sepulang dari ini, sepulang dari kegiatan, seluruh satuan pendidikan bisa semakin baik, semakin tertib, memahami ketentuan, baik dalam administrasi, serta semakin kuat komitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam pendidikan, jujur, profesional, dan bebas dari praktek-praktek yang tidak baik, dan kita sesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih dedikasinya, terima kasih komitmennya. Mari bersama menjaga nama baik pendidikan swasta dengan bekerja profesional, transparan, dan penuh integritas.
Salam hormat saya, salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Iwan Triyono SHMM. Mohon beri tepuk tangan secara virtual yang meriah kepada narasumber kita, Ibu Laili, dan Bapak Kepala Cabang kita, Bapak Iwan Triyono SHMM. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mohon Bapak Ibu berkenan untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya akan pandu untuk slide pertama. Mohon untuk meng-on-kan kamera semuanya. Saya hitung 1. Mohon tunggu. On cam-nya mohon dinyalakan semua, nggih. Halaman 1, saya pandu. 1, 2, 3, senyum. Sudah? Slide kedua. 1, 2, 3, senyum. Oke, ya, biar tidak cemberut. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, menutup rangkaian acara kita siang hari ini, agar membawa keberkahan bagi tugas dan pengabdian kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Akhir kata, saya Mila, selaku pembawa acara, beserta seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Izinkan saya berpantun sebelum menutup acara siang hari ini. Pergi ke Banyuwangi, jangan lupa mampir ke Jawatan. Cakep. Dari Aceh, mampir naik ke Gunung Ranti. Terima kasih kami ucapkan. Semoga ilmu melekat di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.